warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas 2I dengan NIM 24044111378. Terima kasih kepada Bapak Alim SPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Basis Data yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan tugas video ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sistem basis data relasional, yaitu apa sih itu sistem basis data relasional, kemudian karakteristiknya, penggunaan umumnya, dan apa kekurangan dan kelebihan dari sistem basis data relasional ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak videonya. Nah, di sini saya sudah membuat PowerPoint tentang basis data relasional. Di sini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama itu pengertian dari basis data relasional, kemudian karakteristiknya, penggunaannya, dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian basis data relasional. Basis data relasional adalah suatu model basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Model ini dikembangkan berdasarkan teori himpunan dan logika predikat, dan merupakan salah satu model basis data yang paling umum digunakan saat ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik basis data relasional. Ada beberapa karakteristik basis data relasional, di antaranya yaitu yang pertama tersusun atas tabel atau data disimpan dalam bentuk tabel dua dimensi. Kemudian yang kedua, setiap baris adalah tupel atau setiap baris dalam tabel mewakili satu data atau instansi dan entitas dari entitas. Kemudian yang ketiga, setiap kolom adalah atribut. Kemudian yang keempat, kunci primer atau setiap tabel memiliki satu atau lebih atribut baris dalam tabel tersebut. Nah, kemudian yang kelima itu integritas data. Integritas data terbagi menjadi dua, yaitu integritas entitas dan integritas referensial. Nah, lanjut, yang keenam itu independensi data. Independensi data atau struktur logis data dipisahkan dari aplikasi yang mengakses data. Kemudian yang ketujuh, manipulasi data dengan SQL. Kemudian yang kedelapan, normalisasi, dan yang terakhir itu akses, hack, dan fleksibel. Nah, lanjut kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penggunaan umum. Basis data relasional banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sistem manajemen bisnis, biasanya digunakan untuk mengelola data pelanggan, transaksi penjual, dan akuntansi. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya juga digunakan dalam layanan kesehatan, seperti menyimpan rekam medis pasien, jadwal dokter, resep obat, dan histori perawat. Kemudian biasanya juga digunakan dalam sistem akademik dan pendidikan, seperti digunakan untuk data mahasiswa, nilai, jadwal, absensi, dan kurikulum. Kemudian yang terakhir, paling banyak kita temui sehari-hari atau bahkan setiap hari, yaitu media sosial dan aplikasi web, seperti untuk menyimpan profil pengguna, pesan, komentar, dan aktivitas pengguna dalam struktur yang terhubung. Nah, lanjut kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan. Pertama-tama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Basis data relasional memiliki beberapa kelebihan, diantaranya struktur data yang jelas dan terorganisasi. Data disimpan dalam tabel-tabel dengan baris dan kolom, sehingga memudahkan pemahaman dan pengelolaan pengguna. Kemudian yang kedua itu kemudahan dalam query. Kemudian yang ketiga, integritas data terjaga. Relasi antara tabel dan aturan seperti primer key menjaga konsistensi data sehingga integritas data terjaga. Kemudian keamanan data, redundasi data mini, transaksi yang andal, dan dukungan luas. Basis data relasional banyak digunakan secara luas, didukung oleh berbagai perangkat lunak seperti MySQL serta
dokumentasi dan komunitas besar. Nah, lanjut kita masuk ke kekurangannya. Basis data relasional juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yaitu kurang fleksibel untuk data yang terstruktur, seperti tidak cocok untuk data seperti gambar, video, atau data yang berskema berubah-ubah. Kemudian yang kedua yaitu kurang efisiensi untuk big data, atau ketika skala data sangat besar dan kompleks, performanya bisa menurun atau menghasilkan data yang kurang baik atau tidak memuaskan. Kemudian yang ketiga yaitu desain awal kompleks. Perlu perencanaan skema yang matang sejak awal, sehingga bisa memakan atau menggunakan waktu yang lebih lama. Kemudian yang keempat, skalabilitas terbatas. Dan yang kelima atau yang terakhir, biaya lisensi dan pemeliharaannya. Beberapa sistem RDBMS komersial yang memerlukan lisensi mahal dan dukungan profesional, sehingga memiliki biaya lisensi dan pemeliharaan yang sedikit mahal. Yang menjadi kekurangan, itulah yang menjadi kekurangan dari basis data relasional itu. Nah, baik, itu saja tadi sedikit penjelasan saya tentang basis data relasional. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.